Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Kali ini akan membahas seputar prediksi gambaran dari jumlah peserta guru PAI yang mengajar sekolah umum yang lulus pretest di tahun 2022. Oke, kita lihat. Nah, ini saya menyimpan Bapak Ibu website Ditjen PAI. Nah, sudah saya buka ini. Nah, ini adalah website resmi Ditjen PAI. Bapak Ibu bisa lihat ini pengumuman tahapan pretest PPG PAI tahun 2022 masih ada di lamannya, tidak berubah di dashboardnya. Bapak Ibu bisa lihat. Nah, yang lulus pretest tahun 2022 tentu saya ucapkan selamat yang pertama. Nah, ini belum berubah, pasti tahu. Ini pelaksanaan seleksi akademik PPG PAI tahun 2022. Nah, di sini ada 3 catatan. Ini yang pertama, pelaksanaan pretest nih tanggal 12, 14 dan 15 pada tahun yang lalu. Nah, ini dia guru P yang telah melakukan aktivasi dengan batas Senin, yaitu sebagai dasar mengikuti pretest 89.433 orang, yang belum 41. Nah, terus lagi sini daftar peserta seleksi akademik. Nah, bisa dilihat di siaga. Terus lagi di sini mana nih, kita cek lagi apa informasinya. Kalau tidak salah ini hasilnya, kalau tidak salah saya nih. Bukan ya. Nah, kita lihat saja misalnya dari sini. Dari total yang mengikuti pretest, mudah-mudahan Bapak Ibu melihat. Ini total yang ikut pretest itu 89.000. Anggaplah misalnya kita luluskan saja semua 89.000 ini, karena di kota tempat saya mengajar itu dari guru SMA, SMK, dan SLB, guru PAI-nya hanya 1 orang yang tidak lulus. Itu artinya 99% lulus, hanya 1 orang yang tidak lulus. Ya, walaupun memang sampai sekarang kita bertanya-tanya kenapa dan mengapa, kan? Apa dan mengapa beliau tidak lulus? Nah, itu tidak ada teman untuk cerita, walaupun di tingkat dasar maupun SMP juga ada, tapi tidak banyak. Nah, misalnya yang lulus itu anggaplah 89.000 totalnya secara nasional. Nah, jika misalnya 9.000 sudah habis di tahun 2022, karena pada saat itu ada yang terpanggil di tahap 2 PPG tahun 2022, karena waktu itu biayanya dari APBD dan APBN. Nah, di tahap 1 kalau tidak salah itu biaya APBN murni semua, kalau tidak salah. Tahap 2 biaya APBD dan APBN. Tahap 3 biaya LPDP. Ya, hanya biaya LPDP kurang lebih 10.000. Jatahnya dibagi dengan guru madrasah. Jadi kalau tidak salah saya 6.000-an guru PAI itu mendapat jatah. Nah, anggaplah misalnya 9.000-nya ini sudah habis. Nah, tertinggallah atau tersisalah Bapak Ibu guru yang belum PPG misalnya di tahun yang belum PPG di tahun berikutnya adalah 80.000. Nah, jadi kita bisa berandai-andai menghitung secara kasar, misalnya jika 1 tahun itu seperti tahun 2022 atau tahun lalu itu 3 angkatan. Nah, tahap 3 tahun ini UP-nya nanti di pertengahan Januari, jadi belum selesai. Anggaplah misalnya 1 tahun itu ada 3 tahap seperti tahun 2022. Nah, berbeda di tahun saya PPG tahun 2021 itu hanya 2 tahap. Tahap 1 biaya APBD, tahap 2 biaya APBN, selesai. Hanya 2 tahap saja. Nah, begitu juga di Kemendikbud ada perbedaan. Di tahun 2020 mereka 4 tahap. Juga luar biasa. Nah, tahun ini berbeda mekanisme lagi.
Mereka dikategorikan dengan kategori 1, kategori 2. Kategori 1 angkatan 1, kategori 1 angkatan 2, dan seterusnya. Nah, tapi intinya bagaimana caranya pemerintah menyelesaikan guru-guru yang belum PPG terkhusus dalam jabatan yang sudah mengajar maksudnya. Nah, jadi jika misalnya 15.000 saja, misalnya kita coba cek dari 80.000, kita misalnya 1 tahunnya itu 20.000. Nah, berarti tinggal dikali 4. Nah, itu kita misalnya berdoa saja. Nah, ini menurut saya bisa lebih, bisa juga kurang. Kenapa saya berani mengatakan bisa lebih, bisa kurang? Bisa lebihnya yang pertama, jika Pemda bertambah atau banyak Pemda memberikan biaya PPG tahun ini atau tahun 2023 ini, maka bisa kemungkinan jumlah peserta yang PPG itu bisa lebih banyak. Nah, namun kita hitung lebih mudah saja. Jika misalnya setiap tahun itu ada 20.000 saja yang PPG, misalnya tahun ini 20.000. Berarti perlu menuntaskan 4 tahun. Berarti tahun 2023, tahun 2024, tahun 2025, dan tahun 2026. Nah, kemungkinan pretest itu akan ada di tahun 2026. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi jika melihat daripada jumlah yang pretest, anggaplah misalnya yang sudah PPG juga memang banyak yang sudah terpanggil. Kita hitung tadi 80.000 yang belum PPG, maka jika misalnya kita hitung 1 tahunnya itu 20.000, maka Kemenak dalam hal ini Ditjen PAI perlu membutuhkan waktu 4 tahun untuk menyelesaikan guru PAI yang belum bersertifikat pendidik atau yang belum sertifikasi, kurang lebih seperti itu. Nah, yang lainnya yang kemungkinan tidak bertambah atau bisa kurang, bisa lebih. Tadi lebihnya kita bahas, yang kurangnya, nah itu tadi, jika Pemda banyak tidak memberikan, atau Pemda itu memberikan, namun kotanya tidak bertambah. Seperti misalnya di salah satu kota di tempat saya, itu 1 tahunnya perlu Bapak Ibu ketahui hanya memberikan biaya dari APBD itu 5 orang. Bapak Ibu bisa bayangkan, jika yang lulus hanya 20 orang saja, berarti perlu waktu 4 tahun untuk yang lulus pretest itu baru selesai. Dan itu kenyataan Bapak Ibu. Saya lulus pretest tahun 2019. Salah satu teman saya itu, satu angkatan, waktu kuliah, hanya bedanya dia kelas pagi, saya kelas siang. Itu baru PPG di tahap 2 kemarin. Padahal dia lulus pretest itu tahun 2019. Jadi Bapak Ibu yang mengeluh, yang belum PPG, memang itulah kenyataannya. Nah, karena yang pertama, jatah atau Pemda itu tidak memberikan biaya PPG. Yang kedua, kita menunggu antrian nasional itu begitu banyak. Nah, dengan syarat-syarat juga. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu seputar prediksi penyelesaian PPG yang lulus pretest tahun 2022. Semoga bermanfaat. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.